Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Mesin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan bahas dari mata kuliah sistem hidrolik. Kali ini kita akan bahas dari unit pengatur sistem hidrolik. Di sini unit pengatur sistem hidrolik merupakan bagian pada sistem hidrolik yang berfungsi sebagai media untuk mengatur pergerakan fluida bertekanan dari pompa yang akan diarahkan menuju unit aktuator hidrolik untuk mengangkat, mendorong, terus memindahkan, menggeser, menarik beban-beban yang akan dibutuhkannya. Nah, unit pengatur pada sistem hidrolik di sini terdiri dari beberapa valve-valve. Nah, kemudian ada check valve, pressure relief valve, dan directional valve. Nah, kemudian kita akan bahas klasifikasi valve atau katup sesuai konstruksinya. Yang pertama ada poppet valve. Nah, katup ini jenisnya dilengkapi dengan dudukan dan poppet. Kemudian poppet bisa berbentuk bola dan konis dan banyak lainnya. Nah, klasifikasi valve atau katup sesuai konstruksinya, poppet valve ini mempunyai kelebihannya. Salah satu contohnya desainnya sederhana, kemudian tahan kebocoran, maintenance-nya cukup mudah. Nah, adapun kekurangannya hanya cocok untuk aplikasi tekanan rendah saja. Terus jumlah portnya juga yang terbatas atau salurannya terbatas. Kemudian yang kedua dari klasifikasi valve katup sesuai konstruksinya, yang kedua ada sliding spool valve. Nah, sleeve dilengkapi dengan spool. Nah, terus sleeve dapat bergerak aksial. Adapun kelebihannya juga jumlah portnya lebih banyak, terus kemampuan kontrol yang cukup baik. Kekurangannya harga relatif cukup mahal dan rentan kebocoran. Kemudian ada klasifikasi valve atau katup sesuai fungsinya. Yang pertama, katup atau valve kontrol arah merupakan katup yang berfungsi untuk mengarahkan fluida bertekanan sesuai pergerakan yang dibutuhkan pada silinder hidrolik. Nah, katup pengontrol arah di sini digunakan untuk mengontrol start dan stop perubahan arah aliran fluida yang mengarah ke silinder hidrolik. Kemudian ada yang kedua, katup kontrol aliran atau flow control valve. Di sini merupakan katup kontrol aliran yang dapat mengatur aliran atau tekanan fluida. Terus katup kontrol di sini digunakan untuk mengatur atau memantau aliran fluida oli melalui sistem hidrolik. Terus yang ketiga ada katup tekanan atau pressure control valve. Nah, tekanan cairan hidrolik itu diatur untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membatasi tekanan operasional pada sistem hidrolik. Fungsi dari pressure control valve ini adalah yang pertama, satu, untuk mengatur tekanan supaya penggerak hidrolik dapat bekerja secara berurutan. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan yang mengalir dalam saluran tertentu menjadi kecil. Nah, adapun macam-macam pressure control valve, yang pertama ada relief valve. Nah, jenis ini digunakan untuk mengatur tekanan yang bekerja pada sistem. Selain itu juga
mencegah terjadinya beban berlebih atau tekanan yang melebihi dari kemampuan rangkaian hidrolik. Terus yang kedua ada square valve. Nah, di sini berfungsi juga untuk mengatur tekanan-tekanan, mengurutkan pekerjaan, yaitu mengarahkan ke silinder hidrolik yang satu kemudian baru ke yang lain. Terus yang ketiga ada pressure reducing valve. Nah, di sini fungsinya untuk menurunkan tekanan cairan fluida yang mengalir pada saluran kerja, karena penggerak di sini akan menerima didesain tekanan dengan yang lebih rendah. Terus metode aktuasi dari klasifikasi valve dan katup. Yang pertama ada solenoid. Solenoid di sini merupakan katup yang dikendalikan dengan arah listrik baik AC maupun DC melalui kumparan atau solenoidanya. Nah, solenoid valve ini merupakan elemen kontrol paling sering digunakan dalam sistem fluida untuk mengendalikan kinerja dari valve-valve hidrolik tersebut. Nah, contohnya pada direction valve ada metode aktuasinya, terus mekanisnya, operasinya manual, terus tombol, operasi tuas, pedal kaki, pegas, operasi roll, dan cam. Mungkin dari unit fungsi sistem hidrolik yang unit pengatur dari sistem hidrolik yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.